Seperti kita ketahui, di negara ini korupsi itu sudah sangat menjadi persoalan yang sangat serius di negara ini, sehingga korupsi itu berjalan seiring dengan seiring dengan perjalanan mengelola negara ini. Jadi istilahnya mungkin di setiap presiden, di setiap pemerintahan di negeri ini korupsi terus ada pejabat negara yang terjerat korupsi. Bahkan pejabat negara yang menelisik persoalan korupsi ini seperti KPK, ada aja yang terlibat dengan persoalan korupsi. Ini sangat memberatkan untuk masyarakat kita. Karena apa? Masyarakatlah yang selalu menanggung derita negara ini, misalnya pajak naik, kemudian usaha dipersulit, bahkan yang terbaru ini pemblokiran rekening yang 3 bulan tidak aktif itu akan diblokir. Namun saya di hari ulang tahun yang ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saya ingin mengulas lebih fokus soal kemandirian di bidang pangan, jadi kedaulatan pangan lah, sesuai dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini adalah kemandirian, kedaulatan pangan, kemudian akan mencapai masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, di seluruh jagat raya ini, saya pengasuh channel New KNI TV. Saat ini saya ingin sedikit mengulas tentang Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk yang ke-80 tahun. Semoga di usianya yang ke-80 tahun ini rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah mencapai adil makmur sejahtera. Jadi saya ingin menyoroti di bidang itu. Sebenarnya di negara kita ini, apakah di usianya yang ke-80 tahun ini, negara kita, rakyatnya sudah mengenyam adil dan makmur? Saya rasa belum sepenuhnya masyarakat ini mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Masih adalah kesenjangan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Masalah-masalah yang ada yang perlu diseriusi saat ini, yang menjadi kepala negara adalah Prabowo Subianto, Presiden Negara Republik Indonesia periode
2024 sampai 2029. Banyak masalah yang harus diselesaikan dalam pemerintahan ini ke depannya, seperti persoalan di bidang hukum, persoalan di bidang ekonomi, persoalan di bidang politik, persoalan di kesenjangan sosial, persatuan dan kesatuan, korupsi, dan lain-lain, masih banyak lagi. Seperti di bidang politik, kegiatan-kegiatan politik yang masih carut-marut, seperti yang saat ini isu yang sedang beredar terkait dengan luka lama, banyak yang masih membahas tentang ijazah Jokowi palsu ataupun asli, itu karena mungkin terus berlanjut di platform informasi media sosial. Semuanya ramai membahas tentang itu, bahkan sampai detik ini masih pengadilan yang mengadili tentang persoalan ijazah Jokowi ini. Jadi entah kenapa masyarakat Indonesia itu kok terbuai dengan hal-hal yang tidak, apa ya, mereka cenderung membahas soal-soal yang remeh-temeh, karena yang esensial untuk menuju kesejahteraan mereka bersama itu justru mereka kesamaan, seperti di bidang, misalnya di bidang pemerintahan, mereka serius menjadi pegawai bekerja yang benar, tidak korupsi, ataupun sebagai masyarakat umum, misalnya pedagang berusaha menjadi pedagang yang baik, menjadi pedagang yang intinya mereka bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Tapi banyak masyarakat Indonesia yang justru sibuk mengurusi persoalan-persoalan yang tidak signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Lebih-lebih di era digital, di era informasi media sosial seperti ini, mereka sibuk di situ, tidak dalam arti mereka memegang HP itu tidak untuk digunakan hal-hal yang produktif untuk misalnya sebagai pedagang, untuk usaha dagang, untuk meningkatkan pemasarannya, ataupun justru mereka sibuk misalnya melihat konten-konten, justru melihat konten itu, wah ini menarik, ini mengejek si A, mengejek si B, di-share ke grup mereka sendiri. Jadi semuanya disibukkan oleh persoalan-persoalan seperti itu, tidak untuk memikir esensi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Kemudian di bidang hukum ini juga banyak ada gium yang ada di masyarakat itu. Di Indonesia ini keadilan itu bisa dibeli, entah benar atau enggak salah, tapi ada gium seperti itu. Jadi orang yang mempunyai uang dan lain sebagainya itu berhadapan dengan keadilan, mereka bisa membeli rasa keadilan itu, mereka bisa membeli. Bidang ekonomi masih banyak, intinya ada kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat. Jadi di satu sisi masyarakat masih ada banyak yang ada di bawah garis kemiskinan, di sisi yang lain masyarakat ada yang glomer. Tapi saya rasa kalau kesenjangan sosial itu di negara manapun ada, tinggal bagaimana masyarakat itu sendiri berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian di sisi yang lain negara bagaimana
untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian di bidang persatuan dan kesatuan, lah ini tadi di bidang persatuan dan kesatuan ini kayaknya di negeri ini ya memang kita Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita tidak bisa mengelola persatuan dan kesatuan ini dengan baik, dikelola dengan baik, masyarakat bahwa kita hidup di negara Indonesia yang banyak suku, bangsa, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menyadari perasaan persatuan dan kesatuan, saya rasa untuk mencapai keadilan dan kemakmuran Indonesia ini sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, di bidang persatuan dan kesatuan Indonesia ini, meski saya melihat saat ini persatuan dan kesatuan Indonesia itu banyak aspek yang merorong persatuan dan kesatuan itu, seperti ya banyak isu yang sangat berseberangan dengan persatuan dan kesatuan itu, sehingga kalau ini tidak dikelola dengan baik, ke depan mungkin akan membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Seperti banyak pemicu yang mendorong mengikis persatuan dan kesatuan itu, seperti adanya kesenjangan sosial, kemudian pemerintah sendiri, saya merasa, mungkin masyarakat merasa tidak serius dalam hal menangani persoalan korupsi dan lain sebagainya, keadilan yang seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat kecil. Yang jelas persatuan dan kesatuan ini, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sangat dibutuhkan sekali untuk mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Seperti kita ketahui, di negara ini korupsi itu sudah sangat menjadi persoalan yang sangat serius di negara ini, sehingga korupsi itu berjalan dengan seiring dengan apa ya, seiring dengan perjalanan mengelola negara ini. Jadi istilahnya mungkin apalah, di setiap presiden, di setiap pemerintahan di negeri ini, korupsi terus ada pejabat negara yang terjerat korupsi. Bahkan pejabat negara yang menelisik persoalan korupsi ini seperti KPK, ada aja yang terlibat dengan persoalan korupsi. Ini sangat memberatkan untuk masyarakat kita. Karena apa? Masyarakatlah yang selalu menanggung derita negara ini. Misalnya pajak naik, kemudian usaha dipersulit, bahkan yang terbaru ini pemblokiran rekening yang 3 bulan tidak aktif itu akan diblokir. Ini seperti apa ya? Apa susahnya sih masyarakat negara itu membuat, ya sekali-sekali membuat lega masyarakat dengan pemblokiran 3 bulan tidak aktif ini. Alasan pemerintah untuk memblokir rekening-rekening bodong, rekening-rekening yang dipakai untuk pencucian uang. Tapi dengan pemblokiran ini apakah sudah ditemukan? Yang ada kan justru rekening yang legal, rekening yang aktif yang kena blokir. Jadi
yang dirugikan kan bukan dirugikan, yang dibuat repot kan masyarakat sendiri. Kenapa sih negara kok selalu membuat repot rasa rakyat kecil? Kan sebenarnya sebelum melaksanakan program pemblokiran itu kan perlu dipikirkan apakah ini tidak akan menimbulkan dampak sosial, dampak kegaduhan yang ada di masyarakat. Apa tidak itu tidak dipikirkan ya. Jadi yang kemarin yang terbaru aja PPATK memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Ya enak sekali mohon maaf itu. Tapi dengan pemblokiran itu apa sudah diketemukan rekening bodong, rekening yang dipakai untuk pencucian uang. Justru yang menjadi apa ya, yang menjadi kebijaksanaan ini justru membuat masyarakat menjadi repot. Alasannya mengamankan rekening masyarakat, tapi ya meski nanti setelah diblokir bisa diurus lagi, ya itu kan membuat masyarakat repot. Sebenarnya kan itu kan bisa ditelisik secara silent aja, nggak usah secara istilah membunuh nyamuk dibuat pakai bom gitu. Secara silent aja misalnya di bank A, kemudian bank A itu dimintain oleh PPATK lah, kalau mungkin yang berwenang, alasannya yang berwenang yang memblokir itu kan PPATK. Tanyalah ke bank itu, ini mana aja rekening yang tidak aktif, yang kira-kira mencurigakan mencurigakan itu dari bank. Oh yang mencurigakan ini. Oh ini kenapa mencurigakan, datanya tidak aktif ataupun pokoknya intinya kan bisa seperti itu, nggak usah sekian rekening asal 3 bulan nggak aktif langsung diblokir. Itu kan nggak kebijaksanaan yang nggak bijaksana lah. Jadi ini kan justru masyarakat awam, masyarakat sipil yang direpotkan dengan persoalan seperti ini. Justru yang mempunyai rekening bodong untuk pencucian uang itu kan justru mereka malah tahu mungkin menghentikan kegiatannya, tidak melakukan seperti itu. Asal rekening itu ditelusuri, atas namanya sudah ada seperti A, si B, kan di bank datanya ada, nomor teleponnya juga ada. Setiap mau nabung kan saya nabung juga ditanya KTP-nya nomor berapa, kemudian ditanya nomor HP-nya juga ditanya. Tapi kalau enggak tidak aktif, tidak ada uang keluar maupun uang masuk kan itu asal yang punya itu jelas, namanya jelas, nomor HP-nya jelas, kan bisa dihubungi. Nggak asal main blokir aja begitu. Mungkin seperti itu. Jadi namun saya di hari ulang tahun yang ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saya ingin mengulas lebih fokus soal kemandirian di bidang pangan, jadi kedaulatan pangan lah, sesuai dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini adalah kemandirian, kedaulatan pangan, kemudian akan mencapai masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan rapat kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu, itu dia menekankan bahwa kedaulatan pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tercapai. Itu dalam rapat kabinet yang dilakukan Prabowo Subianto. Jadi
semua pembantu Presiden Prabowo Subianto harus mendukung tercapainya kedaulatan pangan ini. Ini saya ingin mengulas lebih jauh tentang kedaulatan pangan ini. Jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Kedaulatan Pangan ini juga parlemen katanya mau merevisi undang-undang itu karena undang-undang itu dianggap sudah tidak relevan dengan zamannya saat ini. Jadi saya ingin menyoroti di bidang itu bagaimana upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian pangan, kemudian di masyarakat sendiri, di lingkungan petani, apa yang diperlukan, kesulitan apa yang ada di petani itu, sehingga nanti negara bisa memberikan solusi untuk mencapai kedaulatan pangan ini. Simak di channel New KNI TV untuk mengulas tentang kedaulatan pangan. Saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025 besok memasuki hari ulang tahunnya yang ke-80. Hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80 ini memiliki tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini mencerminkan semangat persatuan, kedaulatan, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan bangsa Indonesia. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk terus bersatu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bangsa. Saat ini saya ingin menyoroti bagaimana untuk mencapai kedaulatan khususnya di bidang pangan. Pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kedaulatan pangan sudah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengatur tentang penyelenggaraan pangan di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga keamanan dan gizi pangan. Beberapa poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 antara lain kedaulatan pangan. Negara memiliki hak penuh dalam mengatur dan mengelola sumber daya pangan nasional. Kemandirian pangan, peningkatan produksi pangan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Jadi negara harus berusaha melakukan peningkatan produksi. Kemudian ketahanan pangan, kondisi terpenuhinya pangan bagi seluruh masyarakat baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Keamanan pangan, pangan yang diproduksi dan beredar harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.
penganekaragaman konsumsi pangan, mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Cadangan pangan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketersediaan pangan melalui cadangan pangan pemerintah dan mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat. Pangan pokok. Pemerintah dapat menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah. Impor dan ekspor pangan. Impor pangan hanya diperbolehkan jika produksi dalam negeri tidak mencukupi, dan ekspor pangan harus memperhatikan kebutuhan dalam negeri. Peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pangan, termasuk dalam hal penyediaan, distribusi, pengawasan, dan pembinaan. Undang-undang ini juga mengatur tentang kriteria dan status krisis pangan, serta tindakan yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis pangan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kesempatan masyarakat dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat. Jadi atas amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 kemandirian pangan ini, untuk mencapai kedaulatan pangan menjadi tugas negara dengan didukung stakeholder yang ada di Indonesia seperti masyarakat petani. Jadi apakah pemerintah sudah menciptakan simbiosisme mutualisme antara pemerintah dengan petani sehingga untuk mencapai kemandirian pangan itu bisa tercapai? Dalam arti apakah masyarakat pemerintah sudah memberikan dukungan penuh kepada masyarakat petani, kemudian persoalan-persoalan apa yang ada di petani. Yang terbaru saat ini parlemen justru ingin parlemen ingin merevisi Undang-Undang Nomor 18 2012 tentang kedaulatan pangan ini. Kenapa undang-undang harus direvisi? Untuk mencapai kemandirian pangan yang lebih realistis, lebih terencana, lebih cepat tercapai, parlemen dalam hal ini DPR Republik Indonesia berusaha merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan karena beberapa alasan utama, termasuk ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman, perlunya penguatan kedaulatan pangan, serta isu-isu seperti ketergantungan impor dan kurangnya perlindungan terhadap petani. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan pangan. Berikut adalah beberapa alasan lebih rinci mengapa parlemen melakukan revisi. Jadi semoga nanti parlemen pas melakukan revisi ini sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat petani. Berikut adalah beberapa alasan lebih rinci mengapa parlemen melakukan revisi. 1. Ketidaksesuaian dengan situasi dan semangat zaman. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Pangan dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, termasuk perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan tantangan global lainnya. Jadi saat ini memang terjadi perubahan iklim, kemudian untuk memenuhi produktivitas yang bisa mencukupi masyarakat luas diperlukan penerapan teknologi. Kemudian perubahan iklim juga perlu penerapan teknologi. Kemudian 2, ketergantungan impor pangan.
undang-undang pangan yang ada dinilai belum berhasil mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Revisi bertujuan untuk memperkuat produksi pangan dalam negeri dan mengurangi impor berlebihan. Jadi dalam arti ini revisi undang-undang itu berusaha membatasi impor yang ada, kalau bisa tidak ada impor, inti untuk merangsang agar produksi pangan di Indonesia lebih digalakkan, lebih meningkat dengan misalnya membuka lahan tidur dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui dari institusi negara sekarang banyak yang mengusahakan penanaman di lahan tidur seperti institusi kepolisian, kemudian institusi pertanian, berusaha ke pemerintah daerah itu membuka lahan-lahan tidur untuk ditanami tanaman pangan. Kemudian yang ketiga, lemahnya pengawasan impor. Undang-undang pangan dianggap belum memberikan sanksi yang tegas terhadap praktek impor yang berlebihan yang dapat merugikan petani dan industri pangan dalam negeri. Jadi industri pangan dalam negeri ini seolah-olah belum diprioritaskan oleh pemerintah. Karena apa? Impor itu selalu, biasanya impor itu kan harganya lebih murah dari harga yang ada di petani. Jadi untuk seperti itu undang-undang ini harus direvisi dalam arti impor pangan dibatasi. Kemudian yang keempat, perlindungan petani yang kurang. Revisi undang-undang pangan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani, termasuk jaminan harga yang layak dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian 5, peningkatan kedaulatan pangan. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan pangan, yaitu kemampuan negara untuk menentukan kebijaksanaan pangan sendiri dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat dari produksi dalam negeri. 6, penguatan kelembagaan. Revisi ini juga mempertimbangkan penguatan kelembagaan terkait pangan, termasuk Badan Pangan Nasional Bappenas dan Perumbulok, agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketujuh, tantangan perubahan iklim dan krisis global. Revisi Undang-Undang Pangan juga mempertimbangkan dampak perubahan iklim, konflik geopolitik, dan krisis global terhadap ketahanan pangan, serta upaya untuk mengatasi dampaknya. Dengan revisi Undang-Undang Pangan, Parlemen berharap dapat menciptakan regulasi yang lebih relevan, efektif, dan berpihak pada kepentingan nasional dalam hal kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Seperti itu yang dicita-citakan Parlemen, upaya merevisi undang-undang dalam arti negara lebih berserius lagi untuk menangani tercapainya kedaulatan pangan, sehingga negara kita di bidang pangan tidak lagi tergantung pada impor, bahkan kita berupaya untuk ekspor pangan. Sementara di sisi yang lain, dilematis juga melingkupi dari kondisi petani Indonesia saat ini. Jadi kondisi petani Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, para petani seringkali berjuang dengan masalah seperti lahan pertanian yang menyusut dan rusak, keterbatasan modal dan teknologi, serta rendahnya pendapatan. Selain itu,
regenerasi petani juga menjadi perhatian karena minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian semakin menurun. Berikut beberapa poin penting mengenai kondisi petani Indonesia saat ini. 1. Tantangan lahan pertanian. Lahan menyusut dan rusak. Lahan pertanian di Indonesia terutama di Pulau Jawa semakin menyusut dan rusak akibat alih fungsi lahan, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Kemudian kualitas tanah menurun. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara terus-menerus dapat menurunkan kualitas tanah, sehingga produktivitas lahan pertanian menurun. Kemudian yang kedua, tantangan ekonomi. Pendapatan petani rendah. Banyak petani yang pendapatannya masih di bawah garis kemiskinan. Bahkan ada yang hanya mendapat sekitar 14.000 sampai 15.000 per hari. Akses terbatas terhadap modal. Petani seringkali kesulitan mengakses modal untuk membeli bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian modern. Fluktuasi harga hasil panen. Harga hasil panen yang tidak stabil dapat membuat petani mengalami kerugian terutama saat panen raya. Tantangan teknologi dan pengetahuan. Keterbatasan teknologi. Banyak petani yang belum menguasai teknologi pertanian modern seperti penggunaan alat pertanian canggih, pengelolaan lahan yang tepat atau pemantauan hama dan penyakit tanaman. Literasi finansial rendah. Petani juga seringkali kesulitan dalam mengelola keuangan dan mengakses informasi terkait program bantuan pemerintah menurut Paskomnas. Kemudian yang keempat, tantangan regenerasi petani. Kurangnya minat generasi muda. Generasi muda cenderung tidak tertarik untuk menjadi petani karena berbagai faktor seperti anggapan pekerjaan petani yang tidak menjanjikan, penghasilan kecil, dan kurangnya pengembangan karir menurut Kompasiana. Usia petani yang semakin tua. Sebagai besar petani yang masih beroperasi adalah mereka yang berusia lanjut, sehingga regenerasi petani menjadi sangat penting untuk keberlanjutan sektor pertanian. Kemudian yang kelima, tantangan perubahan iklim. Perubahan pola cuaca. Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola cuaca yang ekstrim, seperti kekeringan atau banjir yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. Peningkatan risiko gagal panen. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko gagal panen akibat cuaca ekstrim, hama, penyakit tanaman, dan masalah lainnya. Upaya yang diperlukan oleh pemerintah yaitu untuk mengatasi tantangan ini diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, petani, lembaga penelitian, dan sektor swasta. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain penyediaan akses modal dan teknologi, mempermudah akses petani terhadap modal, teknologi pertanian modern, dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan literasi finansial, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk pengelolaan keuangan dan memanfaatkan program bantuan pemerintah. Pengembangan pertanian berkelanjutan, mendorong penerapan praktek pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik, penggunaan pupuk alami, dan diversifikasi tanaman, mendorong regulasi petani, menciptakan program-program yang menarik minat generasi muda.